Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Yola dan teman saya Ana akan menjelaskan secara mendalam diskusi kami tentang proyek besar yang sedang menjadi sorotan nasional, yaitu Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebelumnya kita bahas lebih lanjut terkait apa itu IKN sendiri. IKN ini merupakan proyek pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke sebuah wilayah baru yang terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terletak di Kalimantan Timur. Proyek ini bukan sekedar pemindahan lokasi administratif, melainkan sebuah langkah strategis untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih seimbang, maju, dan juga berkelanjutan. Keputusan untuk memindahkan ibu kota bukanlah hal yang diambil dengan tergesa-gesa. Jakarta sebagai ibu kota saat ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks seperti diantaranya kepadatan penduduk, banjir dan penurunan tanah, serta ketimbangan ekonomi karena pusat pemerintahan dan ekonomi yang terpusat di Jakarta menciptakan ketimbangan antara Jawa dan wilayah lain di Indonesia. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan mempunyai tujuan untuk mengurangi beban Jakarta sekaligus mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia. IKN ini memiliki konsep kota hijau yang akan dibangun dengan sekitar 70% wilayah IKN yang direncanakan menjadi ruang hijau. Tata kota dari IKN akan mengintegrasikan teknologi modern dan lingkungan termasuk penggunaan energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan juga pengelolaan sampah yang efisien. Selain itu, IKN juga akan menjadi kota pintar di mana teknologi digital memainkan peran utama dalam pelayanan publik, infrastruktur, dan juga pengelolaan kota. Semua aspek kehidupan mulai dari transportasi hingga kesehatan akan terintegrasi dengan teknologi berbasis data. Selain itu, IKN ini memiliki manfaat pemindahan IKN ini memiliki manfaat untuk memicu pembangunan di wilayah timur Indonesia dan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal. Dengan konsep kota hijau, nantinya IKN diharapkan menjadi contoh keberlanjutan bagi kota-kota lain di Indonesia. Dalam pemindahan IKN ini ada aspek-aspek penting yang akan kami bahas. Yang pertama adalah kelestarian lingkungan yang bukan hanya menjadi pertimbangan tambahan tapi menjadi pilar utama yang mendasari keputusan dalam pemindahan ini. Pembangunan IKN ini didasari oleh prinsip utama terkait kelestarian lingkungan, seperti lokasi IKN yang dipilih dengan hati-hati untuk meminimalkan dampak terhadap kawasan hutan yang dilindungi. IKN juga akan menjadi kota yang mengadopsi konsep hijau atau green city yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang nantinya semua pengelolaan air dan limbah juga akan dipikirkan secara matang. Seperti sistem pengelolaan air bersih akan memanfaatkan teknologi modern untuk memastikan pasokan air yang cukup tanpa merusak ekosistem, maupun pengelolaan limbah yang dilakukan menggunakan pendekatan zero waste. Dalam penerapan kelestarian ini tentunya terdapat tantangan-tantangan seperti degradasi ekosistem yang dikarenakan proses konstruksi skala besar seringkali berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti peningkatan erosi tanah dan polusi udara. Untuk itu, setiap tahap pembangunan akan diawasi secara ketat untuk meminimalkan dampak negatif ini. Mengintegrasikan prinsip kelestarian lingkungan membutuhkan investasi besar dan komitmen jangka panjang tentunya dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat. Selain itu, tantangannya ada juga perubahan kebiasaan di mana masyarakat yang akan tinggal di IKN perlu mengadopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan yang memungkinkan waktu yang lebih panjang dan juga adaptasi. Jika prinsip kelestarian lingkungan diterapkan dengan baik, IKN nantinya akan menjadi contoh global tentang bagaimana sebuah kota modern dapat tumbuh seiring dengan pelestarian lingkungan. Selain itu, kota ini akan menjadi warisan yang memungkinkan generasi mendatang hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Dengan fokus pada keberlanjutan, IKN dapat menarik investasi hijau dan menciptakan lapangan kerja di sektor energi terbarukan, teknologi bersih, dan juga pariwisata alam. Kelestarian lingkungan bukan hanya sebagai sebuah komponen dalam pembangunan IKN, tapi menjadi visi dari kota ini. Selain itu, aspek-aspek penting lainnya akan dijelaskan oleh teman saya Ana. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan memaparkan tentang peran vital kearifan lokal sebagai fondasi budaya dalam pembangunan ibu kota Nusantara.
Kearifan lokal Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, memiliki akar yang sangat dalam dan kaya akan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat lokal seperti suku Dayak, Kutai, dan Pasir telah memiliki sistem pengetahuan tradisional dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alamnya. Nilai-nilai ini menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan IKN yang mengusung konsep Smart Forest City. Dalam perencanaan dan pembangunan IKN, integrasi kearifan lokal tidak hanya sebagai ornamen atau hiasan semata, tetapi harus menjadi DNA yang menyatu dalam setiap aspek pembangunan. Misalnya konsep hutan adalah ring rumah yang dianut masyarakat Dayak dapat diterjemahkan ke dalam desain arsitektur dan tata ruang kota yang harmonis dengan alam. Sistem BERA dalam pertanian tradisional yang memperhatikan daya dukung lingkungan dapat diadaptasi dalam pengembangan ruang terbuka hijau dan manajemen lahan perkotaan. Nilai-nilai gotong royong dan musyawarah yang mengakar kuat dalam budaya masyarakat setempat dapat menjadi model dalam pengembangan sistem pemerintah dan pelayanan publik di IKN. Dalam aspek sosial ekonomi, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya seperti sistem simpuk dalam pengelolaan hutan dapat diadaptasi menjadi model pengembangan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Ini mencakup pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal, ekowisata, dan sistem ekonomi sirkular. Yang tak kalah penting dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan aspek spiritual dan ritual masyarakat setempat. Tempat-tempat yang dianggap keramat atau memiliki nilai spiritual bagi masyarakat adat harus dilestarikan dan diintegrasi dalam perencanaan tata ruang kota ini. Kemudian pembangunan IKN dengan berlandaskan kearifan lokal bukan sekedar pilihan, tetapi keharusan jika kita ingin menciptakan kota masa depan yang tidak tercerabut dari akar budayanya. Ini adalah kesempatan, jelas kesempatan untuk menunjukkan pada dunia bahwa modernitas dan kearifan tradisional dapat berjalan beriringan. Kemudian yang selanjutnya saya akan memaparkan tentang pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan ibu kota IKN. Partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan IKN bukan hanya sekedar formalitas, melainkan menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan proyek strategis nasional ini. Masyarakat lokal yang telah berabad-abad mendiami dan mengenal karakteristik wilayah Kalimantan Timur memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan dan potensi daerah tersebut. Pengetahuan indigenous ini menjadi aset berharga dalam proses perencanaan pembangunan kota baru. Dalam konteks sosial ekonomi, pelibatan masyarakat lokal dapat menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap IKN. Ketika masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga implementasi, mereka juga cenderung mendukung dan menjaga keberlanjutan pembangunan tersebut. Aspek tenaga kerjaan menjadi salah satu fokus utama partisipasi lokal. Mengapa? Karena program peningkatan kapasitas dan pelatihan kerja bagi masyarakat setempat harus diprioritaskan agar mereka dapat mengisi berbagai posisi yang tersedia di IKN, bukan hanya sebagai penonton pembangunan. Ini mencakup pelatihan di bidang konstruksi, hospitalitas, dan teknologi informasi dan sebagai sektor lain yang relevan dengan kebutuhan kota yang modern. Partisipasi masyarakat adat juga krusial dalam konteks pelestarian budaya dan lingkungan. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan praktik-praktik berkelanjutan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Di sisi lain,
Partisipasi lokal juga berperan penting dalam mitigasi potensi konflik sosial dan melibatkan masyarakat sejak awal. Berbagai isu sensitif seperti pembebasan lahan, kompensasi, dan relokasi dapat dikelola dengan lebih bijak. Kemudian yang terakhir, keberhasilan pembangunan IKN sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat lokal dilibatkan sebagai subjek aktif, bukan sekedar objek pembangunan. Partisipasi lokal yang bermakna akan menciptakan fondasi sosial yang kuat bagi IKN sebagai kota masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.